Produsen smartphone Oppo memang dikenal sebagai pabrik yang sering menelurkan berbagai produk ponsel Android dengan berbagai fitur. Harganya yang terbilang cenderung terjangkau. Tentu saja membuat ponsel ini banyak digemari oleh banyak kalangan, termasuk konsumen di Indonesia. Salah satunya Oppo A58 5G sebagai ponsel mid-range yang dirilis perdana di China pada November lalu. Oke, kita bahas dulu yang pertama, desain Oppo A58 5G. Sektor pertama ini menjadi segmen yang menjamin penampilan luar sebagai sektor yang akan menjadi daya tarik pertama ketika konsumen melihat. Mengenai soal ini perlu disampaikan bahwa bodi desain pada spek Oppo A58 ini akan mengusung struktur dimensioner dengan ukuran ideal, yakni 163,8 x 75 x 8 mm, serta memiliki bobot yang terbilang ringan 188 gram. Sementara itu di sisi bagian belakangnya, pewarnaan yang simpel tampak diterapkan oleh Oppo pada smartphone terbarunya ini. Di sisi lain, Oppo pun juga telah mengusung layar visual cukup apik sebagai penjamin penampilan visualnya, di mana Oppo A58 5G akan mengandalkan layar IPS LCD dengan tingkat kecerahan mencapai 480 nits serta refresh 90 Hz. Sedangkan untuk ukuran dimensionalnya, layarnya mencapai 6,56 inci dengan rasio layar ke tubuh bodi sebesar 84,2%. Penampilan visual dari smartphone Android Oppo ini juga tampaknya cukup tajam, berkat kemampuan resolusi HD+ 720 x 1612 pixel dengan rasio aspek 20:9. Performa Oppo A58 5G. Mengenai soal performa, tentu saja ada beberapa hal menarik yang patut untuk kita bahas dalam topik review ponsel buatan Oppo ini. Salah satunya yakni penggunaan chipset Dimensity 700 5G dengan proses fabrikasi 7 nanometer pada spek Oppo A58 5G ini. Chips Dimensity 700 5G buatan MediaTek ini tentu memiliki kelebihan tersendiri, yakni dalam prosesnya mendukung akses jaringan 5G yang dikhususkan untuk perangkat kelas mid-range atau menengah ke bawah. Sedangkan untuk akses multitaskingnya akan dijamin oleh RAM berkapasitas 6-8 GB yang dinilai sudah sangat progresif dan responsif. Apalagi memori internalnya memiliki ruang 128-256 GB yang bisa diekspansi dengan micro SD. Di sisi lain, untuk akses program platformnya, Oppo A58 5G ini akan mengandalkan sistem operasi Android 12 dengan ColorOS 12.1 berbagai tawaran menu yang tentu lebih bersahabat. Kamera Oppo A58. Mengenai soal kamera ini, spek Oppo A58 5G akan menawarkan dua kamera utama di sisi belakang dalam satu kotak di sisi kiri atas secara vertikal. Kedua lensa kamera pada HP Oppo terbaru keluaran 2020 tersebut memiliki kemampuan sensor 50 megapiksel kamera utama dan 2 megapiksel sensor kedalaman. Keduanya sudah barang tentu akan saling terintegrasi dalam satu paket sistem yang sangat terkonsolidasi untuk menjamin bidikan foto berkualitas dengan tingkat kejernihan dan ketajaman tinggi. Apalagi kamera utama dari Oppo A58 5G tersebut sudah dilengkapi dengan LED flash sebagai pengisi cahaya guna memaksimalkan hasil foto lebih terang, terutama ketika mengambil objek gambar di malam hari di saat kondisi minim cahaya. Tak sampai di situ saja, bahkan smartphone Android ini juga telah dilengkapi kamera depan beresolusi 8 megapiksel. Meski terbilang masih standar, tentunya kamera depan dari HP buatan Oppo ini cukup mampu menjamin kebutuhan foto selfie dengan hasil yang cukup memuaskan. Baterai dan konektivitas. Di sisi lain, Oppo juga telah membenamkan kapasitas baterai sebesar 5000 mAh yang sanggup menjamin kebutuhan suplai daya ponsel selama 12 jam lebih. Apalagi pada sektor baterai dari Oppo A58 5G ini juga telah dibekali fitur pengisi daya cepat 33 Watt yang akan sanggup menjamin waktu pengisian daya menjadi lebih cepat dan efisien. Fitur-fitur lainnya adalah konektivitas seperti SIM ganda, 5G, Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.3, GNSS, dan USB Type-C. Oppo A58 5G juga dilengkapi dengan jack handphone 3,5 mm, slot kartu micro SD, speaker stereo ganda, dan sensor sidik jari yang dipasang di samping. Harga Oppo A58 5G. HP Oppo hadir dengan pilihan warna Tranquil Sea Blue, Star Black, dan Brass Purple. Oppo A58 5G hadir dalam konfigurasi memori tunggal 8GB plus 256 GB dengan bandrol 1.699 yuan atau sekitar 3,6 juta rupiah. Akan tetapi harga jual tersebut tentunya untuk penjualan di Tiongkok, sehingga ada kemungkinan akan ada perubahan nominal harga ketika nantinya dijual di pasar smartphone Indonesia. Kita tunggu saja perkembangannya ponsel ini.